The clock hands were one of the biggest challenge. Because of the size of the clock and its immense height, the first challenge was Mecca Royal Clock Tower in reference to its gigantic clock. Some of the construction team, including glazing experts from Poland and Germany, converted to Islam so they could work on the projects. Di jantung kota Makkah, di mana sejarah kuno bertemu dengan keajaiban modern. Di sana pernah berdiri benteng Ajiat, benteng Ottoman yang dibangun pada tahun 1780. Bertengger di atas bukit, ia mengawasi Ka'bah suci, menjaganya dari penjajah selama lebih dari 2 abad. Sekarang dan di tempat yang sama adalah rumah bagi salah satu landmark paling ikonik di dunia muslim, Menara Jam Kerajaan. Bagaimana bisa beralih dari benteng berusia berabad-abad menjadi jam raksasa yang dapat dilihat dari jarak bermil-mil? Mari kita melakukan perjalanan melintas waktu dan mencari tahu. Berdiri tepat di sebelah situs paling suci dalam Islam, di Ka'bah terlihat bayangan bangunan yang menjulang tinggi. Bangunan ini adalah Menara Jam Kerajaan Mekah, juga dikenal sebagai Abraj al-Bait. Itu adalah pemandangan imajinasi yang luar biasa dan menelan biaya sekitar $16 miliar, dibangun oleh pemerintah Saudi. Mecca Royal Clock Tower in reference to its gigantic clock. This huge tower dominates the city of Mecca from the top of its 601 meters. Siapa sangka negara konservatif seperti Arab Saudi bisa punya sesuatu besar dan semegah Menara Jam Mekah. Lalu, mengapa bangunannya begitu mahal? Ubin mosaik emas di sekitar jam tidak palsu. Percayakah Anda? 98 juta ubin mosaik itu dilapisi dengan daun emas 24 karat. Semuanya berlapis emas asli. Suatu fakta menarik yang mungkin diketahui banyak orang tentang Menara Jam Mekah, yaitu bahwa ini adalah bangunan termahal kedua di dunia, menelan biaya sekitar $16 miliar. Tapi ini lebih dari sekedar menara jam. Menara jam ini menampung salah satu hotel paling mewah dan apartemen berlayanan di Mekah yang menawarkan pemandangan Ka'bah yang tak tertandingi. Beberapa lantai pertama menara adalah pusat perbelanjaan yang ramai dengan berbagai restoran, memastikan bahwa pengunjung memiliki akses terhadap semua yang mereka perlukan selama mereka menginap. Seluruh kompleks yang mencakup 6 gedung pencakar langit lainnya menyediakan akomodasi bagi puluhan ribu jamaah sepanjang tahun, menjadikannya bagian penting dari kemampuan Makkah untuk menampung jutaan jamaah, khususnya saat ibadah haji. Dengan 120 lantai yang didedikasikan untuk kenyamanan dan kemudahan, Menara Jam Mekah adalah perpaduan yang luar biasa antara tradisi dan modernitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman setiap peziarah. Berdiri di ketinggian 601 meter, ini adalah gedung tertinggi keempat di dunia dan tertinggi kedua di Timur Tengah setelah Burj Khalifa. Ini bukan sekedar jam, ini adalah menara lengkap. Tonton terus video ini, masih banyak fakta menarik lainnya yang akan kita bahas. Kali ini untuk mengetahui detail lebih lanjut di balik pembangunan menara ini. The clock hands were one of the biggest challenge. Because of the size of the clock and its immense height, the first challenge was figuring out how to keep the hands from blowing away in the wind. A number of designs were considered, including having the tips of the hands guided by a peripheral track, similar to how a Ferris wheel works or a roller coaster. But that idea turned out to be too heavy. It also had too many moving parts that could malfunction and would eventually need replacing. Yang mungkin tidak Anda sadari adalah tampilan jam Menara Jam Mekah ini sangat besar, yaitu berukuran 43 meter dan berat sekitar 21 ton. Meski kebanyakan orang sering salah mengira Big Ben di London sebagai menara jam terbesar di dunia.
Ukuran menara jam Mekah yang sangat besar dengan mudah menepati urutan pertama. Jamnya cukup besar dan dilengkapi dengan lampu LED agar dapat terlihat dari jarak 17 km. Tak heran jika orang-orang yang berkunjung ke Mekah bisa melihatnya dari jauh. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana menara setinggi itu tidak pernah tersambar petir, bukan? Pertama-tama, jarang sekali turun hujan di Arab Saudi. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, persentase hujan semakin meningkat, sehingga diperlukan sesuatu untuk melindungi terhadap petir. Nah, menara ini memiliki hampir 20 penangkal petir yang dipasang di permukaan paling atas. Selain itu, juga terdapat 800 batang tetap untuk melindungi jam dan menara dari sambaran petir. Jadi, mudah untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Berbicara tentang struktur menara, fakta menarik lainnya adalah bulan sabit emas yang terletak di bagian paling atas. Merupakan bulan sabit terberat dan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Apa yang lebih menarik untuk diketahui adalah terdapat musola di dalam bulan sabit. Juga musola ini berfungsi sebagai musola terbesar dan satu-satunya di dunia dengan ketinggian seperti itu. Menariknya, semua cerita tentang manusia dan jam itu menjadi kenyataan ketika datang ke Mekah Menara Jam. Ruang di belakang jam memiliki pusat penelitian kosmologi dan dek observasi tertinggi pada ketinggian 558 meter di atas permukaan tanah. Juga berisi museum yang menampilkan pameran pembangunan menara jam, permata kaca berisi Lunar Center, dan Mecca Time Institute, sebuah lembaga waktu terkenal di dunia. Is very conservative. There's a passport control. There is like a border going into another country. Some of the construction team, including glazing experts from Poland and Germany, converted to Islam so they could work on the projects. Rumor mengatakan bahwa tim konstruksi utama menara termasuk arsitek, perancang, dan insinyur, mereka masuk Islam. Namun kenyataannya, sebagian kecil pekerja konstruksi berpindah agama karena kebijakan ketat Mekah. Yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang terbaik. Ini mungkin akan membuat Anda sedikit takjub. Ide keseluruhan dari proyek ini adalah menciptakan proyek wakaf yang juga dikenal sebagai wakaf Menara Jam Mekah. Bersama dengan gedung pencakar langit lainnya adalah proyek yang diprakarsai oleh Raja Abdul Aziz untuk lebih memfasilitasi para peziarah. Jadi, meskipun sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai pengalih perhatian, hal itu tidak sepenuhnya sia-sia. Anda mungkin pernah mendengar tentang kontroversi besar seputar Menara Jam Mekah, bahwa hal itu menghapus salah satu situs paling dihormati di Turki. Menara jam ini dibangun di atas tanah yang dulunya ditempati oleh benteng Ajiat. Sederhananya, benteng ini melindungi Ka'bah dari penjajah di masa lalu. Jadi jelas ketika tempat terhormat tersebut dihancurkan untuk pembangunan menara. Hal itu memicu protes tidak hanya dari Turki, tetapi juga dari belahan dunia Muslim lainnya. Namun sebagian orang menganggap menara itu sebagai pengalih perhatian dari Ka'bah atau sekedar proyek sia-sia yang tidak berguna. Mereka bisa saja benar atau bisa juga salah. Saya telah menjelaskan faktanya kepada Anda. Jadi, beritahu saya di komentar, apa pendapat Anda tentang Menara Jam Kerajaan Mekah? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.